Kita mulai ya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Musi Raya Bapak Haji Mustadidi SPD FSI. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak wakil kepala sekolah, Bapak Kepala Program, Bapak Kepala TU, dan yang saya banggakan Bapak-bapak, Ibu-ibu guru SMK Negeri 1 Musi Raya yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita ada dua acara. Acara yang pertama yaitu paparan dari Bapak Andre Prasetyo tentang budaya positif, tentang pendidikan guru penggerak. Bapak Andre Prasetyo sebagai fasilitator. Ini merupakan modul 1.4 dengan topik budaya positif. Langsung saja kepada Bapak Andre Prasetyo langsung melakukan paparan budaya positif. Ini tidak ada tanya jawab Bapak Ibu ya, karena acara kita sangat padat pada hari ini. Pada Bapak Andre Prasetyo kami persilakan untuk melakukan paparan budaya positif. Terima kasih waktunya. Yang saya hormati Bapak Haji Mustadidi SPD MSI selaku Kepala SMK Negeri 1 Mesuji Raya. Yang saya hormati Bapak Erik Subantrio selaku Wakil Guru SMK Negeri 1 Mesuji Raya. Yang saya hormati Bapak Ardi Wibowo selaku Wakil Kesiswaan SMK Negeri 1 Mesuji Raya, beserta Bapak Ibu Dewan Guru Staf Tata Usaha yang sempat hadir di siang hari ini. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Terima kasih Bapak Ibu. Izin Bapak, kami berdiri di sini bukan menggurui Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar. Apa yang sudah pernah saya dapatkan ini sedikit akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Di sini Bapak Ibu, sebelum kita mulai kita ice breaking dulu terlebih dahulu Bapak Susanto. Ada di video Pak Susanto. Oke Bapak Ibu, diperbolehkan berdiri. Berdiri Bapak Ibu. Boleh berdiri ya, sambil tengah-tengah sebentar.
itu sebagai penghormat beragama, sebelum kita mulai Bapak Ibu, marilah kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu supaya acara kita pada kegiatan siang hari ini diberi keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa suatu halangan apapun. Selawat bersama marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti nantikan sampai di yaumul akhir. Baik Bapak Ibu, di sini saya mengambil tema berbagi praktik baik budaya positif Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu ada di modul 1.4. Jadi kalau di modul guru penggerak itu ada 4 modul. Di modul 1 ada 4 modul. Modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 yaitu mengenai visi guru penggerak, dan yang 1.3 mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dan untuk 1.4 yaitu budaya positif yang sudah kita sering jumpai pada peserta didik kita. Oke, selanjutnya agenda kita Bapak Ibu. Pertama dari pembukaan, yang kedua refleksi filosofis Ki Hajar Dewantara, yang ketiga yaitu budaya positif, nanti refleksi, tanya jawab dan penutup. Untuk agenda kita Bapak Ibu. Tujuannya, jadi tujuan Bapak Ibu nanti Bapak Ibu dapat menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah, ya, budaya asal Bapak Ibu yang relevan menjadi penguat karakter bagi peserta didik kita, baik sekaligus menjadi anggota masyarakat maupun sebagai warga sekolah. Yang kedua, Bapak Ibu mampu memahami, mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif. Kesepakatan belajar kita Bapak Ibu, jadi nanti semua orang memiliki kesepakatan untuk berpendapat, ya Bapak Ibu ya. Jika satu ada yang berbicara, maka yang lainnya diharapkan diam atau mendengarkan. Yang selanjutnya berpendapat setelah dipersilakan, mengikuti kelas dengan perasaan bahagia, berpartisipasi penuh, berpikir terbuka dan saling menghormati, Bapak Ibu ya. Mungkin saya rasa cukup untuk kesepakatan kelas. Untuk mengawali kegiatan kita di siang hari ini ada sedikit video Bapak Ibu, mohon disimak sebentar. Ini mengenai zaman kolonial, pendidikan zaman kolonial Bapak Ibu ya, di zaman sebelum kemerdekaan. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka.
video dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana videonya Bapak Ibu? Boleh saya minta saran dari Bapak Ibu satu? Next Pak Santo. Ke bawah lagi Pak Santo, bawah aja Pak Santo. Lanjut Pak Santo. Jadi saya minta pada bagian yang menarik ini yang seperti apa Bapak Ibu, mengapa ya. Yang kedua, jadi pendidikan di zaman kolonial itu seperti apa, boleh sedikit disampaikan Bapak Ibu. Dan apa perbedaan antara zaman kolonial dengan zaman sekarang ini. Boleh raise hand Bapak Ibu untuk mengungkapkan pendapat mengenai video yang sudah saya bagikan tadi. Oke, terima kasih Pak Rustam sudah raise hand. Coba silakan Pak Rustam. Terima kasih. Menurut saya yang pertama itu dari video yang menarik bagaimana sejarah awal sejarah pendidikan yang ada di negara kita, di mana pada awalnya pendidikan itu digunakan hanya untuk para pegawai dan kemudian untuk masyarakat hanya diajari untuk membaca dan belajar berhitung. Kalau dibandingkan dengan pendidikan yang sekarang, bahwasanya pendidikan itu untuk seluruh masyarakat, terutama untuk siswa, tidak ada perbedaan untuk calon pegawai maupun sebagai masyarakat biasa. Cukup. Oke, terima kasih Pak Rustam. Tepuk tangan untuk Bapak Rustam. Benar ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau zaman dahulu sebelum kita merdeka, zaman kolonial, pendidikan itu hanya untuk seseorang, ya, seseorang di mana itu kalau enggak bangsawan berarti dia tidak sekolah. Kalau masyarakat biasa di sekolah kan berarti dia diperuntukkan untuk menempati perusahaan-perusahaan kolonial. Ya, coba Rustam ya tadi ya. Ini sangat berbeda Bapak Ibu mengenai zaman kolonial dengan zaman sekarang. Diharapkan Bapak Ibu nantinya tidak istilahnya memberikan pendidikan atau melaksanakan pendidikan karena itu adalah hak semua warga negara. Bapak Ibu bisa melakukan pendidikan di semua lini dan mendapatkan pendidikan yang layak. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi pendidikan itu diawali dari pendidikan keluarga menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, dasar-dasar pendidikan
keluarga tahun 1 nomor 1, 2, 3, dan 4 November Desember 1936. Ini sebelum Indonesia merdeka. Pendidikan yang pertama yaitu diutamakan dari keluarga, Bapak Ibu. Ya. Mengapa dari keluarga? Karena di sanalah anak itu tumbuh berkembang di awal. Ya, dasarnya adalah dari keluarga. Yang selanjutnya, pendidikan harus menciptakan kebahagiaan. Kita refleksi kita masing-masing, Bapak Ibu, apakah gaya belajar kita, gaya mengajar kita sudah menerapkan menciptakan kebahagiaan bagi anak atau malah mempersulit anak. Nah, itu nanti kita refleksi pada diri kita masing-masing, Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya yaitu pendidikan yang harus berdasarkan cinta dan kasih. Ya. Berdasarkan cinta dan kasih, sangat jelas sekali bahwa kita dalam mendidik, mengajar, menuntun putra-putri kita harus berdasarkan cinta dan kasih. Ya, kalau kata kawan-kawan yang lama itu dengan kasih sayang, ya, kata Pak Santo itu. Tetapi kasih sayangnya di sini adalah sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang peserta didik. Yang selanjutnya, pendidikan harus menghargai hak-hak anak. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, dasar dari pendidikan Ki Hajar Dewantara itu ada 4 hal tadi ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu pendidikan itu didasari dari keluarga. Ya, yang kedua menciptakan apa Bapak Ibu? Ya, menciptakan kebahagiaan. Yang ketiga Bapak Ibu, berdasarkan cinta kasih, dan yang terakhir yaitu menghargai hak-hak anak. Menurut dari Montessori itu adalah seorang dokter ya Bapak Ibu ya, dokter, mengungkapkan bahwasanya pendidikan ini hanya untuk mementingkan pelajaran panca indera. Jadi kalau menurut Montessori ini pendidikan itu untuk lebih ke panca indera, hingga ujung jari pun dihidupkan rasanya, menghadirkan beberapa alat untuk latihan panca indera, dan semua itu bersifat pelajaran. Anak diberi kemerdekaan seluas-luasnya, tetapi permainan tidak dipentingkan. Jadi dia lebih mengutamakan visualnya saja Bapak Ibu menurut Montessori. Yang selanjutnya yaitu menurut Forward. Kalau menurut Forward ini pendidikannya itu hanya untuk bermain, ya, hanya untuk bermain. Dimana anak-anak itu selain dia belajar, dia juga lebih ditekankan kepada permainan-permainan yang bersifat mendidik. Yang selanjutnya yaitu mengenai taman siswa. Jadi kalau taman siswa ini menggabungkan kedua metode tadi, Bapak Profesor tadi ya, Bapak Dr. Montessori dan Fobel ya. Kalau Bapak mengenai taman siswa ini, pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, dia juga mementingkan panca indera, juga mementingkan permainan. Jadi kalau taman siswa di sini sudah dituliskan mengapa Bapak Ki Hajar Dewantara itu membuat istilah taman, ya, bukan membuat istilah sekolah kan, seperti itu. Jadi di sana adalah mengutamakan permainan-permainan anak untuk apa? Untuk anak tersebut tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya, seperti itu Bapak Ibu ya. Tuh sedikit mengenai taman siswa. Ini kutipan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, saya bacakan Bapak Ibu. Pemakaian metode among, kalau dalam bahasa among, bahasa Jawa ya Bapak. Bapak Mus tadi sudah mungkin belum paham mengenai among Pak Mus. Nah, among itu istilahnya menuntun ya Bapak Ibu ya, menuntun supaya anak tersebut berkembang. Pemakaian metode among suatu metode yang tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak agar dapat berkembang dengan
dengan subur dan selamat baik lahir maupun batin. Jadi diutamakan mengenai Ki Hajar Dewantara itu adalah sistem AMOM, ya. Kalau di logo yang sudah kita pakai Bapak Ibu, Tutpuri Handayani, ya. Kalau di depannya adalah Ing Ngarso Sing Tulodo Ing Madya Mangun Ngarso Tutpuri Handayani, ya. Ing Ngarso berarti kita di depan, ya, di depan memberi contoh, ya, memberi contoh, ya. Yang kedua yaitu Ing Madya berarti kita di tengah-tengah anak tersebut memberi semangat, motivasi, ya. Tutpuri Handayani, di belakang kita memberikan dorongan atau contoh, atau kalau istilah sekarang apa? Motivasi, seperti itu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Dasar satu pendidikan yang menuntun. Nih, jadi saya ibaratkan di sini ada padi Bapak Ibu. Kita seorang petani, ya. Kita seorang pendidik itu kita ibaratkan seorang petani, di mana seorang petani itu dapat mengelola sawahnya, tetapi tidak merubah dari bibitnya, ya, seperti itu ya Bapak Ibu, ya. Diibaratkan di sini ada dua padi yang satunya berisi, yang satunya mungkin ada yang isi, ada yang tidak, istilahnya kalau saya gabung, ya. Jadi gimana supaya padi itu berisi? Bisakah kita merubah jenis padi ini menjadi jagung Bapak Ibu? Tidak, ya. Jadi anak-anak itu adalah anak, ya, tidak mungkin menjadi seorang bapak, nah, seperti itu. Jadi anak tetaplah anak, padi tetaplah padi, ya. Gimana padi itu bisa subur, bisa tumbuh, bisa berkembang, ya, kita olah tanahnya terlebih dahulu, ya, kita cangkul, kita bajak dengan baik, ya, kita cangkul, kita bajak dengan baik, barulah kita siapkan bibitnya sudah ada padi, kita tanam. Kalau sudah ditanam, kita siram, ya, kita siram air yang cukup, kita hilangkan hambanya, kita hilangkan gulmanya, kita beri pupuk. Untuk masalah dia mau jadi yang seperti ini atau yang seperti ini, mau yang berisi maupun yang gabung, itu takdir, ya Bapak Ibu, ya. Yang penting kita sudah mengolah sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan tuntunannya, seperti itu. Jadi diharapkan Bapak Ibu, kita juga mendidik anak kita, tidak kita yang mengajarkan, tetapi menuntun anak kita itu supaya tumbuh kembang sesuai dengan kodrat anak tersebut, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Seperti Bapak Ibu, ini mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kalau kodrat alam itu lebih pada sifat dan bentuk, tetapi mengenai kodrat zaman itu mengenai isi dan irama. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, langsung kita lanjut. Bapak Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan di dalam beberapa hal mengenai budi pekerti, Bapak Ibu, ya. Mengenai budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Tuh. Ya Bapak Ibu, ya. Kalau sekarang diibaratkan yang namanya karakter. Anak didik kita memiliki karakter, memiliki cipta, rasa, dan karsa. Itu mengenai pendidikan Ki Hajar Dewantara, tidak saya sampaikan secara utuh ya Bapak Ibu, mungkin hanya sebagian yang saya tampilkan di sini.
Selanjutnya mengenai budaya positif Bapak Ibu. Jadi budaya positif ini sering kita jumpai Bapak Ibu, seperti halnya senyum, salam, sapa, sopan, santun, ya. Bertemu Bapak Ibu guru, salaman, menyapa, ya. Itu adalah budaya positif. Masuk ke ruangan tepat waktu itu termasuk juga budaya positif, ya. Seperti itu. Pada saat jam sholat tepat waktu sesuai dengan jadwal, ya, itu juga budaya positif, ya. Banyak sekali yang sudah pernah kita lakukan mengenai budaya positif. Moga-moga nanti budaya-budaya yang baik di sekolah kita ditambah kembali ya Bapak Ibu ya. Mengenai sekarang adalah perubahan paradigma Bapak Ibu, mengenai paradigma berpikir positif. Kita berikan di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu satu, menyenangkan, lingkungannya positif, aman dan nyaman, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk peserta didik atau murid kita. Murid kita sekolahnya nyaman, lingkungannya positif, aman dan nyaman, insya Allah nanti akan terbentuk murid-murid yang berpikir, bertindak mandiri, bertanggung jawab dan mencipta. Misalnya dalam memiliki karakter yang kuat. Kalau kelima elemen ini sudah diterapkan. Oke, next Pak Santo. Mengenai perubahan paradigma disiplin ya. Jadi kalau di modul 1.4 ini ada yang namanya teori kontrol Bapak Ibu. Ada teori kontrol, ada 5 teori kontrol. Di mana teori kontrol itu nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya gimana? Biasa menerapkannya sebagai penghukum kah, atau sebagai manajer kah, atau sebagai teman kah? Ya, kita lihat bersama-sama. Oke Bapak Ibu. Sekarang mengenai disiplin positif tadi. Bapak Ibu punya barang, Bapak Ibu barang yang berharga. Punya. Anggaplah Bapak Ibu, saya minta tolong. Barang berharga itu Ibu genggam sekuat tenaga Bapak Ibu. Bapak Ibu genggam. Satu kawannya, contohnya nanti Pak Danang dengan Pak Polis ya. Nah, silakan berhadapan-hadapan berdua-duaan, ya. Dua-dua. Satu mempertahankan, ya. Yang satunya adalah mengambil barang tersebut. Angel. Jadi gini Bapak Ibu, boleh dipraktikin Bapak Ibu? Boleh, silakan dipraktikin. Oke, silakan Pak Danang. Satu Bapak Ibu genggam, satunya merebut, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, ya, boleh mengancam, ya, supaya barang tersebut lepas dari genggaman kita. Langsung dikasihkan, berarti tidak berharga, ya. Yang berharga pasti akan dilindungi Bapak Ibu ya. Pasti dilindungi. Dari hal tersebut saya akan minta sedikit pendapatnya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu, atau di sini adalah Pak Danang ya, Pak Danang dengan Mas Kolis, mengapa Pak Kolis mempertahankan kepala tangannya Pak Kolis itu? Oh ya, Pak Danang yang mempertahankannya. Yang kedua, apa alasannya menutup kepala tangannya itu? Ya. Yang ketiga, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan tersebut? Silakan Pak Danang dan Pak Kolis saja contohnya.
karena mic-nya dimasukkan di sini. Baik, terima kasih untuk menjawab pertanyaan dari Pak Andri. Kenapa saya mempertahankan apa yang menjadi hak saya? Karena itulah yang menjadi prinsip saya sebagai seorang yang mandiri untuk mempertahankan jati diri saya yang tidak boleh direbut dengan orang lain tanpa seizin saya. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, nggak tahu kenapa Pak Polisi ini selalu memaksa untuk meminta cincin yang saya pegang itu. Jawaban ada di Bapak Polisi. Silakan Pak Polisi. Baik, terima kasih. Di sini saya mencoba menjawab. Kenapa saya berusaha merebut hak milik dari Pak Danang? Yang pertama mungkin ada rasa iri gitu, ada rasa ingin memiliki hal orang lain tadi Pak. Karena saya lihat, oh cincinnya bagus banget ini. Kayaknya kalau aku yang pakai bagus ini. Jadi sekuat tenaga saya berusaha mengambil atau memiliki hak milik Pak Danang tadi. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak dan Pak Mukhlis. Tepuk tangan untuk. Jadi Bapak Ibu, yang namanya peserta didik itu memiliki hak dasar ya, hak dasar untuk mempertahankan, memperjuangkan. Itu terletak pada diri kita masing-masing, mau mempertahankan atau mau melepas. Itu sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Oke, itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita mau pertahankan atau mau kita lepas, kita mau berubah atau tidak, itu kembali ke Bapak Ibu masing-masing. Oke ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu mengenai perubahan dari kontrol dari Dr. William Glaser ya. Kalau tadi Dr. Victor Sony dan siapa tadi lupa ya. Betul. Nah sekarang dari Dr. William Glaser. Jadi mengenai ilustrasi mengontrol murid, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilustrasi kritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, saya punya sedikit video mengenai 5 teori kontrol ya Bapak Ibu. Silakan diklik Pak Santo. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi?
Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren,
harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang harus kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana Bapak Ibu? Kedua atau pertama? Kedua. Oke, Pak. Siapa? Oh, mau mengungkapkan sedikit. Silakan.
Terima kasih Pak Andre untuk kesempatannya. Jadi berdasarkan video tadi, saya termasuk di saat ini saya termasuk kategori yang kedua ya. Karena pada awalnya saya termasuk juga di kategori guru yang pertama. Cuma seiring dengan berjalannya waktu, seiring juga dengan perkembangan di generasi yang sekarang, terutama masih dengan budaya luar, dengan sosial media dan lain sebagainya, sehingga kita tidak bisa lagi menggunakan budaya yang dilakukan oleh guru yang pertama. Terlepas itu budaya itu akan lebih efektif diterapkan untuk memberikan efek cerah pada anak-anak yang bermasalah. Cuma setelah saya seiring berjalannya waktu, itu tidak bisa lagi menjadi acuan anak untuk tertib dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Contohnya tadi dimarahi dan dampak jangka panjangnya, kemudian anak akan menjadi pendendam dan lain sebagainya. Maka dari itu saya ubah cara saya dari yang awalnya nadanya tinggi, saya pelankan. Dari awalnya yang menghukum, saya ganti dengan menyindir. Dari yang hukuman secara fisik, saya ubah menjadi hukuman yang berbentuk lebih disiplin lagi. Contoh misalkan untuk anak yang misalkan di pelajaran saya, entah dia tidak masuk, entah dia terlambat, entah dia berbuat masalah di pelajaran saya, itu tidak akan saya kasih hukuman. Tapi di akhir pelajaran biasanya anak itu akan saya beri sanksi sosial seperti membersihkan ruang kelas itu. Jadi anak-anak yang mengikuti pelajaran dengan baik itu akan menyaksikan anak-anak si anak yang bermasalah ini membersihkan kelasnya. Kemudian efek jerahnya kepada anak, saya tidak akan lagi melakukan hal ini karena ini akan membuat saya dihukum untuk membersihkan ini dengan disaksikan teman-teman saya. Saya akan menjadi anak yang lebih baik supaya saya setara dengan teman-teman saya tidak mau dihukum dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengaktifkan pembelajaran di kelas, saya tidak harus menyuruh anak-anak dengarkan saya, perhatikan saya tidak akan melaksanakan itu, tapi saya akan memperhatikan anak-anak yang butuh perhatian. Misalkan ada anak-anak yang ribut, anak-anak yang ribut ini nanti di akhir pembelajaran atau di sela-sela pembelajaran akan saya panggil, akan saya berikan pertanyaan terkait dengan apa yang saya jelaskan. Kemudian apabila anak tidak memahami konteks yang saya bicarakan, maka itu pada akhirnya nanti akan saya kembali dengan hukuman awal saya tadi dengan memberikan hukuman sosial kayak gitu tadi, sehingga kedepannya anak itu akan memperhatikan lagi supaya dia tidak ditunjuk lagi, sehingga pada akhirnya akan diberikan hukuman kayak gitu. Pak, sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Mas Tiko, Pak Aditya Gunungtiko. Luar biasa ya Bapak Mas Tiko sudah sedikit mengungkapkan mengenai posisi kontrol yang lebih ke manajer, tetapi masih ada sedikit hukuman ya Bapak Ibu ya. Tetapi nanti ke depannya mudah-mudahan Bapak Ibu, Pak Mustariki, izin Pak Mus, nanti mungkin kita di sekolah ini Pak Mus kalau bisa dibuatkan yang namanya keyakinan sekolah Pak Mus. Dan nanti di setiap kelas nanti Bapak Ibu wali kelas dengan sangat mohon untuk membuatkan namanya kesepakatan kelas dan sedikit naik nanti menjadi keyakinan kelas untuk Bapak Ibu ya. Sedikit lagi mungkin ada yang sedikit boleh mengungkapkannya dari ibu-ibunya mengenai 5 posisi kontrol tadi. Terima kasih kesempatannya Bapak Andri, walaupun saya juga bingung ngomong apa. Dari yang kelima kontrol tadi, sepertinya semuanya sudah pernah saya coba sebagai guru piket ataupun sebagai guru mata pelajaran. Memang benar, jika kita memberikan hukuman kepada si anak yang salah, akan timbul mental pemberontak. Apalagi usia anak didik kita yang usia remaja memberontak. Dan kalau kita sebagai teman, yaitu resikonya kurang hormat, jadi selengean. Dan seperti yang Bapak Andre bilang tadi, kalau bisa kita terapkan kesepakatan kelas di kelas kita masing-masing. Alhamdulillah kelas saya 11 TKJ 1 itu dari awal semester
sudah membuat kesepakatan kelas yang kami buat bersama, lalu kami buat juga konsekuensinya, dan alhamdulillah walaupun tidak dari 5 tidak semua dilaksanakan, tapi dengan adanya kesepakatan kelas itu bisa jadi acuan untuk membuat kelas menjadi lebih tertib lagi, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian Savitri. Terima kasih Bu Dian ya. Tepuk tangan dong untuk Pak Ibu dan Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu diharapkan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi dibuat secara bentuk dan nanti ditempelkan di dalam ruang kelasnya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini ada sedikit kutipan dari Bapak Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu mengenai disiplin positif Bapak Ibu, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin ya untuk pribadi Bapak Ibu ya, yaitu ketika sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau tidak ada cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kita awali Bapak Ibu disiplin kita dari diri kita masing-masing ya Bapak Ibu, sebelum nanti Bapak Abdi Mustaridi mendisiplinkan kita, seperti itu Bapak Ibu intinya. Disiplin adalah kemauan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Mungkin bisa kita resapi kata-kata ini Bapak Ibu ya. Jadi kita mendisiplinkan diri kita sendiri bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk apa-apa, tetapi untuk diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Tuh. Oke, ini ada sedikit kata-kata hukuman, konsekuensi disiplin, ada restitusi juga ya. Konsekuensi atau restitusi. Jadi hukuman sesuatu yang menyakitkan Bapak Ibu ya, tadi menyakitkan, menimbulkan rasa dendam ya. Pak Mas tadi pasti ya, yang namanya hukuman itu akan menimbulkan rasa dendam. Tidak tahu dendamnya nanti ban kita, motor kita yang digempes sama anak ya, atau mungkin menjadi yang lainnya. Kalau konsekuensi suatu yang harus terjadi ya, karena itu sudah menjadi konsekuensi. Dan restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid, untuk jangka yang panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak dalam jangka panjangnya atau pendeknya dia nanti pertamanya tidak nyaman, tetapi kelama-kelamaan karena itu konsekuensi dia akan mengerti akan diri sendiri. Kalau restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin itu sedikit mengenai hukuman dan konsekuensi. Nah, ini ada contoh-contoh ya. Kalau kita mencatat 100 kali dalam buku kalimat, ini termasuk ke dalam yang mana Bapak Ibu? Mencatat 10 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuk ke mana Bapak Ibu? Ke hukuman atau ke konsekuensi? Saya tidak akan terlambat di dalam sebuah buku 100 kali. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Nah, konsekuensi ya, karena konsekuensi kita sepakati di awal. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya, mengenai hukuman dan konsekuensi. Saya sekarang mulai jadi nanti diharapkan Bapak Ibu selain mengenai mendisiplinkan diri sendiri,
kita juga harus mendisiplinkan orang lain ya. Akan tetapi harus kita mulai dari keyakinan kelas terlebih dahulu ya. Keyakinan kelas naik ke keyakinan sekolah. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya. Ada satu lagi yaitu mengenai segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada yang namanya segitiga Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu biasanya kalau Bapak Ibu BK itu sudah paham ya mengenai segitiga restitusi. Mengenai restitusi ya, mungkin kalau Bapak Ibu guru BK. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 bagian Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas ya, menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Contohnya nanti kalau ada satu siswa yang bermasalah, mungkin kita panggil ya, atau anak tersebut datang ke guru BK ya, meminta solusi untuk melakukan restitusi ya, supaya anak tersebut nanti mendapatkan solusi. Yang pertama adalah mengenai menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu sudah pernah melakukan kesalahan Bapak Ibu? Sudah ya. Bapak Ibu sudah pernah melanggar peraturan? Begitu juga dengan anak didik kita ya. Dengan menstabilkan identitas, kejadian yang sudah pernah kita lalui dan anak pernah lakukan supaya tidak terulang kembali dengan menstabilkan identitas. Jadi mengenai pertanyaan-pertanyaan siapa orang yang pernah melakukan kesalahan ya, pasti semua orang sudah melakukan kesalahan. Terus ada kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini ya, mungkin itu sedikit kata-kata untuk menstabilkan identitas dari peserta didik kita tadi atau anak didik kita. Yang kedua yaitu mengenai validasi tindakan yang salah ya. Jadi kalau validasi tindakan yang salah, kalau kita sudah memiliki keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah ya, itu pasti kita akan menanyakannya ya, kalau di menstabilkan identitas itu pasti apa keyakinan yang kelas kita, seperti yang di video tadi ya, video yang terakhir sebagai posisi sebagai manajer, apa keyakinan kelas kita ya, seperti itu. Jadi dia nanti pasti akan mengungkapkan apa yang dia yakini sesuai dengan keyakinan kelasnya. Seperti itu. Itu memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Itu Bapak Ibu ya, menanyakan keyakinan dengan tindakan-tindakan yang tadi. Itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu dalam salah satu cara nanti untuk mengatasi anak-anak didik kita dalam menangani masalah di anak didik kita, atau anak tersebut mungkin meminta solusi pada kita, mungkin dengan segitiga restitusi itu kita bisa menerapkannya. Itu Bapak Ibu ya. Ada sedikit kata-kata dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Percaya, tegas, penuh ilmu hingga matang jiwanya, serta percaya diri, tidak mudah takut, tabah, serta percaya diri dalam menghadapi rintangan apapun. Dengan adanya budi pekerti, setiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka yang dapat memerintah atau menguasai dirinya sendiri. Inilah manusia yang beradab, dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah.
Guru adalah pejuang tulus tanpa tanda jasa mencerdaskan anak bangsa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, nanti kalau ada kesempatan yang lain boleh tanya-tanya kembali di ruang guru. Ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Andri Prasetyo yang telah melaksanakan atau berbagi praktik baik kepada kita semua. Untuk yang terakhir kita beri aplaus buat Bapak Andri Prasetyo. Terima kasih demikian dari kami. Untuk waktu dan tempat kami serahkan kembali kepada rapat yang kedua kepada Bapak ini.